Ya, pencurian bisa terjadi di mana aja, termasuk karyawan yang bisa berani membohongi owner atau bos dari tempat dia bekerja. Seperti seorang karyawan apotik yang tadi sudah disampaikan rekan saya Sinta Zahara yang mampu beli iPhone, tanah, hingga mobil berkat aksi liciknya menilap uang di toko setiap hari. Aksi kejahatannya itu baru ketahuan setelah bertahun-tahun melancarkan aksinya. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan agar transparan dan menghindari penggelapan oleh karyawan? Selengkapnya dalam rutin tilap uang kasir bisa beli tanah. Ini cara mencegahnya. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kita sebut saja SS begitu ya. Disebut mulai menilap uang apotek setelah 3 bulan bekerja. Nah, SS ini mengambil uang di apotek setiap hari di dalam jumlah yang berbeda-beda. Jadi selama dia bekerja awal-awalnya tidak melakukan aksinya. Barulah pada saat menjelang 2 hingga 3 bulan berjalan, SS melancarkan aksinya. Dalam setiap harinya uang yang diambil berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Cara SS melakukan tindak kejahatannya adalah dengan mengambil uang secara diam-diam di bulan kedua dan ketiga dengan nominal yang berbeda. Dan hal itu bisa dilakukan lantaran dirinya sangat dipercaya sebagai kasir. Nah, belajar dari kasus ini memperkerjakan karyawan tentu bisa mempermudah pemilik usaha untuk berfokus ke hal-hal yang lain yang bersifat strategi dalam bisnis. Namun secara nggak langsung nih ya, tindakan nakal yang dilakukan karyawan tentu bisa berdampak secara finansial terhadap bisnis, mulai dari penurunan angka penjualan hingga masalah di bagian pembukuan ya. Tapi terlepas dari apa yang dilakukan oleh oleh SS begitu ya, owner mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak melaporkan ini ke kepolisian dan memilih jalur kekeluargaan. Nah, kira-kira nih kalau Anda ada di posisi pemilik toko, apa yang bakal Anda lakukan untuk memitigasi masalah ini? Menuntut pengembalian uang hasil usaha atau merelakannya saja ya. Lalu berikutnya kita lihat di slide yang kedua, sempat viral di media sosial seorang pegawai toko es krim gelato begitu ya melakukan pencurian uang perusahaan dengan modus pembayaran menggunakan kris pribadi miliknya. Pelaku melakukan tindak pencurian itu selama 3 bulan dan berhasil meraup uang hingga 45 juta rupiah. Jadi berawal dari kecurigaan oleh penjualan yang menurun drastis, pemilik usaha melakukan penyamaran seolah-olah menjadi customer yang membeli es krim gelato. Sambil merekam diam-diam, terlihat pelaku yang bekerja sebagai kasir tersebut mengeluarkan handphonenya untuk menunjukkan kris pribadi. Padahal pembayaran melalui kode kris store sendiri sudah dimiliki dan diletakkan di tempat kasir. Namun pelaku tetap nekat melakukan aksi tersebut meskipun terdapat CCTV yang memantaunya. Ada lagi ragam modus penggelapan yang lainnya. Kalau ini jadi manajer dan juga jadi kasir. Kita lihat slide berikutnya. Jadi ada sosok perempuan bernama Fuja Fauzia, katanya ini orang yang paling dicari-cari di internet. Bukan seorang public figure, Fuja Fauzia merupakan seorang karyawan toko yang terseret dugaan kasus penggelapan dana. Ya, nggak tanggung-tanggung. Fuja disebut menilap uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Hal ini dibongkar langsung oleh temannya atau sang pemilik toko, sahabatnya begitu ya. Dirinya curiga dengan Fuja Fauzia yang selalu tampak hedon di akun Instagramnya. Pasalnya ia hanyalah sebatas karyawan di toko kosmetik, tapi kerap liburan mewah dan pakai barang branded. Singkat cerita soal Fuja Fauzia, ya, dia adalah seorang karyawan toko kosmetik sahabatnya sendiri. Dia menduduki posisi sebagai manajer toko, merangkap juga sebagai kasir. Dengan posisi itu, Fuja Fauzia ini memegang kuasa penuh begitu atas uang yang masuk dari tokonya itu. Ia pun disebut leluasa melakukan manipulasi data untuk melakukan aksi penggelapan data. Tak hanya itu, makan di tempat mewah, pelaku bisa juga melakukan perjalanan liburan ke Bali 2 bulan dalam sekali dengan akomodasi villa mewah dan juga restoran ternama. Bahkan Fauzia, kita lihat Fuja Fauzia ini juga disebut mampu membeli 1 unit mobil secara tunai. Banyak ya modus-modus yang dilakukan. Segala cara bisa dilakukan oleh pelaku. Lantas bagaimana cara mencegah kasus penggelapan uang oleh pegawai sendiri? Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, sebagai pemilik usaha, Anda harus tahu bagaimana cara cegah penyimpangan keuangan di tempat kerja oleh karyawan. Beberapa tips yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha ini kita lihat untuk mengawasi bisnisnya begitu ya. Yang pertama, kita lihat ada pemisahan tugas yang jelas. Jadi cara jelas begitu ya, cara cegah penyimpangan uang oleh karyawan yang pertama adalah memang soal pembagian tugas. Prinsip pemisahan tugas adalah kunci dalam mencegah penyimpangan. Dan owner lah yang sebenarnya itu baiknya berperan penuh begitu ya dalam mengendalikan keuangan usahanya. Lalu yang kedua, pakai CCTV. Walaupun tadi nggak ngaruh juga ya, walaupun ada CCTV, pelaku juga masih nekat untuk melakukan. Tapi paling tidak memakai CCTV ini merupakan juga cara cegah penyimpangan keuangan oleh karyawan
yang penting dilakukan. Jadi dengan memasang CCTV, owner jadi tahu nih apa saja gerak-gerik karyawan. Lalu kalau misalnya kita pasang CCTV di bagian-bagian vital yang berhubungan dengan keuangan seperti meja kasir atau ruang kerja staf keuangan. Lalu yang ketiga kita lihat punya kebijakan keuangan yang transparan. Ya, jadi kebijakan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh karyawan merupakan dasar dalam mencegah penyimpangan. Cara yang dapat dilakukan adalah menyediakan pedoman, tentunya yang tegas tentang pengelolaan keuangan dan alur keluar uang masuk. Ya, dengan begitu karyawan akan lebih memahami batasan dan juga tata cara yang harus diikuti. Dengan begitu memang karyawan akan lebih memahami batasan dan tata cara yang harus diikuti. Lalu yang keempat, bangun budaya etika dan kejujuran di tempat kerja. Bangun budaya etika dan kejujuran dari atas ke bawah. Jadi pemilik bisnis dan manajemen harus menetapkan contoh yang baik dalam perilaku dan etika kerja. Salah satunya adalah memberikan penghargaan, lalu pengakuan kepada karyawan yang menunjukkan integritas juga dapat merangsang budaya kejujuran di tempat kerja. Lalu kita lihat yang keenam begitu ya, kita lihat evaluasi rutin dan audit keuangan. Nah, langkah ini wajib dilakukan agar dapat mencegah penyimpangan keuangan di tempat kerja. Lakukan evaluasi dan audit keuangan secara rutin. Ini merupakan langkah yang sangat penting. Proses ini tentu akan membantu Anda dalam mengidentifikasikan pola atau ketidaksesuaian dalam catatan keuangan dan transaksi. Ya, pemirsa, jadi itu tadi beberapa cara cegah penyimpangan keuangan di tempat kerja yang dapat Anda lakukan. Ya, sebenarnya bukan hanya mencegah, cara ini juga dapat memberikan peluang untuk Anda pemilik bisnis untuk mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi. Silakan coba dipraktekkan, jangan sampai usaha Anda bermasalah apalagi di keuangannya.